Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam osek, esek dari Blitar Utara Lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berada di Kediri, di daerah Kecamatan Gurah, di mana ini saya berkunjung ke Triple Boy Farm. Nah, ini di sini merupakan kandang sapi fattening, Lur. Ini kita langsung menemui owner dari kandang ini yang sudah menunggu di sana. Kita mau bertanya-tanya mengenai awal mula tertarik untuk beternak sapi ini, dulurku. Ikuti terus saya di video kali ini, dulurku. Assalamualaikum. Nah, ini dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Yogi. Mas Yogi. Iya. Nah, ini kita bisa bergeser sedikit ke sana, Mas ya. Ini biar kelihatan untuk sapi-sapinya. Nah, mungkin Masnya bisa di sebelah sini, Mas. Ini Mas Yogi ini beternak sapi ini sudah sejak kapan, Mas? Kalau di sini baru 6 bulan, Mas. Oh, di sini 6 bulan. Iya. Berarti awalnya Di kandang satunya. oh di kandang satunya. Kalau di sana kapasitasnya berapa, Mas? Sedikit, Mas, di sana hanya 3 ekor. Oh, cuma 3 ekor, 2 ekor itu, Mas. Iya. Berarti ini Baru. berkembang gitu, Mas ya. Intinya Iya, dikembangkan lagi. alhamdulillah. Mas, dulu awal mula tertarik untuk beternak sapi ini gimana ini, Mas, ceritanya? Dulu dari abah saya. Dari abahnya? Ya, abahnya suka pememukan sapi. Terus lama-lama saya lihat-lihat tertarik. Oh, tertarik Iya, juga. tertarik. Kalau Mas Yogi sendiri megang sapi ini setelah abahnya itu udah berapa lama, Mas? Sejak di kandang sana Ya, atau sejak 6 di bulan kandang ini, sana. Mas? Oh, sudah Sudah lama, sejak ya. di sana. Iya. Mas, ini kenapa kok milihnya itu fattening atau penggemukan ini, Mas? Ya, seneng aja, Mas, kalau pememukan. Kalau saya breeding itu lama, Mas. Lama, Mas? Iya, menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut orang-orang gimana. Nah, Mas, biasanya untuk Mas Yogi sendiri biasanya sapi bakalan masuk sampai keluar itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Nggak mesti, Mas. Kadang kalau ada laba sedikit, kalau orang mau minang ya boleh. Oh, berarti misalkan ini, Mas ya, Ya, baru dapat bakalan masuk, Ya. terus kebetulan ada sedulur yang datang ke kandang minat itu, kalau Boleh, mau boleh. ngasih untung juga boleh, Boleh, dibeli juga. boleh. Wah, ini Lur, jadi kalau bakalan di sini ndak perlu ditahan lama-lama. Kalau sedulur semua ada yang minat, Ya. itu juga bisa ini Lur, langsung di pinang lagi itu, Ya, Mas ya. boleh, boleh. Mas, terus misalkan nanti ada sedulur Om Jon itu yang minat dengan salah satu sapi yang ada di sini, itu ada nomor yang bisa dihubungi, Mas? Oh, ada. Berapa, Mas? 081 081 235 235 502 502 701. 701 itu untuk nomor Mas Yogi. Iya, nomor saya sendiri. Mas, terus ini untuk perawatan sapi di sini sendiri ini, untuk resep comborannya mungkin bisa di-share, Mas, ini. Oh iya, boleh. Itu apa aja, Mas? Kalau saya menggunakan ampas tahu Ampas tahu, sama tipen beli ikan sama polar plus konsentrat. sama konsentrat. Iya. Itu sehari 2 kali, Mas. Ya, sehari pagi sore Pagi jam sore. 7 sama jam 3. Mas, terus untuk standar bakalan yang masuk ke sini, kalau Mas Yogi sendiri biasanya kalau perkiraan bobot itu sampai berapa, Mas, mentok? Rata-rata 600 ke atas. 600-an. Iya. 600 kilo ke atas. Rata-rata. Bakalan masih kurus gitu 600. Oh, perkiraan mentok untuk bakalan masuk beratnya sekitar 600-an, Iya. Mas ya. Mas, ini untuk beternak sapi selama ini, untuk sapi yang terbesar di sini itu ada sampai beratnya berapa, Mas? Belum nimbang, Mas, tapi Belum nimbang. dulu belinya udah besar. Udah besar. Iya. Itu untuk saat ini beratnya kira-kira berapa, Mas, estimasinya?
Gimana ya, takut salah sebenarnya. Kalau Mungkin prediksinya ya, 1 ton lebih mas. 1 ton up. 1 ton Iya, up. Itu sapinya masih ada ini mas ya. masih. Oh nanti kita bisa review juga mas ya. Iya. Nah ini lur, jadi nanti next video ini kita mau review untuk maskot gitu mas ya, maskot yang ada di kandang ini lur. Iya. Jadi nanti setelah video ini ada video yang kedua, part keduanya nanti kita mau review untuk sapi maskot yang ada di sini. Untuk jenisnya apa mas? Jenisnya simental mas. Simental. Iya. Simental Simental. jumbo lur, 1 ton up untuk estimasinya. Iya. Dan kelihatannya sapinya masih muda pasti ini mas ya. Iya, baru poel 2 pasang. Baru poel 2 1 bulan yang pasang. lalu copotnya. Yang kedua. Nah, ini mantep ini lur, nanti kita coba review komplit untuk maskot yang ada di sini. Dan ini kita nanti juga mau lihat-lihat sapi yang lain yang ketika ada yang minat juga boleh untuk dipinang mas ya. Jadi boleh. Mas ini untuk kandang ini sendiri kapasitasnya berapa ini mas? 8 ekor mas. 8 ekor. Iya. Mas ini mohon maaf sebelumnya mas, Iya. untuk membuat kandang kapasitas 8 ekor seperti ini itu dulu menghabiskan anggaran berapa mas? Kalau kandangnya saja 60 juta mas. 60 juta. Iya. Belum tanahnya loh. Itu sudah termasuk pagar keliling ini mas? Belum. Oh, belum. Masih untuk yang Kandangnya. kandang ini mas ya. Iya. Nah itu lur, ternyata kandang sapi itu juga mahal juga mas ya. Iya. Memang sapi itu gimana ya lur? Itu merupakan usaha yang syarat modal baik kandang ataupun sapinya itu kalau kita mau pelihara memang uangnya cukup banyak mas ya yang perlu kita siapkan. Jadi buat sedulur semua mungkin enggak usah buru-buru buat kandang yang besar. Iya. Nanti kita belajar dulu, coba dulu, kalau sudah ada hasilnya bisa dikembangkan mungkin seperti itu mas ya. Mas terus untuk penggemukan di sini seperti mineral itu juga menggunakan mas? Iya, menggunakan. Tapi cuma sedikit mas. Cuma 1 sedikit. sendok. Tapi tetap ada mas ya. Iya ada. Terus ini mas biasanya kan beternak sapi itu sering juga menemui kendala. Kalau di kandang ini selama ini apa juga pernah menemui kendala itu mas? Sering mas. Sering mas ya. Kalau yang sering itu apa mas? Biasanya kaki mas. Kaki. Rawan ya. Kaki. Terus sering rancat gitu. Nah ini kalau Kadang ya demam mas. kalau tips sendiri dari Mas Yogi untuk mengatasi supaya sapinya itu tidak rancat atau teracaknya lur, kakinya itu rusak, itu mungkin bisa di-share ke teman-teman mas. Ya kalau menurut saya mas, sering dikeluarkan. Sering Ya, dikeluarkan. sapinya sering dikeluarkan. Pakai mineral, insya Allah deh. Baik, kaki-kakinya ndak rancat lagi. Nah ini dikeluarkan ke tanah itu mas ya, dikeluarkan tidak ke selalu bawah. di Tidak atas selalu di karpet. atas karpet. Kan lembab mas, Iya. kalau di karpet terus. Nah ini merupakan salah satu tips lur, mungkin bisa dipraktekkan juga mas ya. Iya. Bisa dipraktekkan supaya sedikit banyak kita di video kali ini sharing ada sedikit berbagi ilmu kan itu mas, siapa tahu ketika diterapkan itu cocok kan, menjadi ilmu tambahan buat sedulur kita juga mas. Mas kalau hijauannya sistemnya di sini Sistemnya pemberiannya pakai gimana? rumput gajah mas. Oh, rumput gajah ini lur, di sini ada rumput gajah. Nah untuk rumput gajahnya sendiri ini nanam atau beli mas? Nanam mas. Oh nanam. Nanam lahannya sendiri. Ini nanam. Nah ini nanam lur. Mas ini buat contoh. Nah ini contoh ada bakalan lur. Untuk bakalan limusin dugul seperti ini, misalkan ada sedulur yang minat itu buka harganya kira-kira berapa mas? Japri aja mas. Oh japri. Nah ini memang kadang nggak enak mas ya kalau nyebutkan harga di sini. Nanti siapa tahu ada yang minat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang ada 7 ekor mas ya. Iya. 7 ekor ini ada bakalan. Mungkin kalau seperti ini dua ini beratnya kisaran berapa? 500-an up mas ya. Iya 550. Nah sekitar 500-an itu ada. Kemudian yang agak besar juga ada. Nanti siapa tahu ada yang minat, nanti saya videokan satu persatu. Nanti kalau ada yang minat bisa di screenshot, ditanyakan ke Mas Yoginya langsung lur. Iya. Mas ini mungkin di video kali ini saya
cukup sampai di sini. Ini nanti kita lanjut untuk review maskot yang Yes. ada di sini Mas ya. Nah, oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.